To those who keep reaching new limits, grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Laga hidup mati akan dijalani skuad Garuda saat menghadapi Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert berjanji anak asuhnya bakal tampil lebih kuat dibanding saat bertemu Arab Saudi. Pertandingan Timnas Indonesia dan Irak di lanjutan Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi laga yang sangat krusial. Pertarungan ini bukan hanya soal menjaga peluang menuju Piala Dunia, tapi juga berpengaruh besar terhadap peringkat FIFA Indonesia yang kini tengah terancam turun lebih jauh. Pelatih Timnas Patrick Kluivert berjanji anak asuhnya bakal tampil lebih kuat dibanding saat bertemu Arab Saudi. We have still a game to play. 3-2. We played against a good team. We don't put our heads down. There's a game against Iraq in 3 days, so now it's time to analyze and to come back stronger against Iraq because the game against Iraq we need to win. Bek Timnas Kevin Dix menegaskan Indonesia wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke putaran kelima atau bahkan langsung ke Piala Dunia 2026. Like Coach said, it will be a tough match. We are prepared, we are very motivated. Of course, the game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we are very focused. Analis sepak bola M. Kusnaini menyebut peluang skuad Garuda untuk menang sangat besar karena penampilan Irak dalam beberapa laga terakhir kurang bagus. Selain itu, materi skuad Garuda jauh lebih lengkap. Mereka sempat mengalami 5 pertandingan itu nggak pernah menang. Dari akhir 2024 sampai awal 2025. Mereka baru agak mending itu dalam 3 laga terakhir. Termasuk dalam 2 uji coba bulan September yang dikhususkan memang untuk menghadapi Indonesia. Irak memang kuat, tapi sebetulnya tidak sekuat ketika mereka mengalahkan kita. Karena waktu itu kita memang belum lengkap juga. Kita sekarang udah punya Miliano. Dibanding pertemuan terakhir lawan Irak 2 kali di mana kita kalah, sekarang lebih lengkap materi pemainnya. Harapan skuad Garuda bisa meraih poin penuh juga disampaikan para supporter. Mereka berharap Kluivert bisa memperbaiki strategi saat bertemu Irak. Ya harapannya sih kita menang ya, tapi kalau lihat sejarah kita dari 9 kali cuma seri 1 kali, selebihnya adalah kalah. Ya saya paling berharap menang 1-0 saja sudah bagus ya gitu dengan Irak ya. Karena selama ini nggak pernah menang sebelumnya. Kalau evaluasi dari match terakhir ya, mungkin harapannya dari pelatih Patrick Kluivert sendiri bisa mengoptimalkan kembali strateginya, karena ada beberapa, mungkin kalau netizen juga tahu ya, ada beberapa pemain yang mungkin dianggap sangat amat nggak perform dan masih dimainin di babak berikutnya, dan harapan kedepannya semoga formasinya bisa diulik kembali, kemudian strategi terutama dalam segi offense bisa dioptimalin lagi. Lebih dari sekedar pertandingan grup, duel melawan Irak adalah penentu nasib bagi skuad Garuda. Kekalahan akan menutup peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Pelatih Irak Graham Arnold mengatakan semua pemainnya sudah siap untuk menghadapi Indonesia pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga berpesan kepada pemainnya fokus pada pertandingan melawan Indonesia dan tak memikirkan laga kedua menghadapi Arab Saudi. Irak sedang memperjuangkan kelolosan Piala Dunia pertama sejak 1986. Ia meminta 3 kemenangan terakhir melawan Indonesia jangan membuat anak asuhnya memandang remeh skuad Garuda. Look, I think if I have to give it a rating out of 10, I would say we're 10.
إذا أردت التقييم لانضباطنا فإحنا انضباطنا 10/10. Discipline from the boys has never been an issue for me. They've been fantastic. He's talking how prepared are we? 100%. 100%. Ada 3 pemain Irak yang patut diwaspadai oleh barisan belakang timnas. Yang pertama, Ayman Hussein. Dia menjadi ujung tombak Irak yang wajib dikawal ketat. Hussein merupakan pemain paling produktif dengan torehan 32 gol. Ia mencetak 1 gol saat Irak mengalahkan pasukan Garuda 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang kedua ada Ali Jassim. Setiap jumpa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, aksi Jassim selalu merepotkan. Jassim juga mencatatkan namanya di papan skor dalam pertemuan terakhir kedua tim. Ketiga ada Muhammad Ali. Striker berusia 25 tahun itu merupakan pemain kedua dengan produktivitas gol tertinggi setelah Hussein dengan 23 gol. Skema 3-4-3 menjadi alternatif setelah formasi 4 back tak berjalan optimal saat lawan Arab Saudi. Jika formasi ini yang dipakai, maka prediksinya akan sebagai berikut. Untuk posisi penjaga gawang, Martin Paes besar kemungkinan kembali jadi pilihan utama. Komposisi pertahanan ada potensi perubahan. Kluivert kemungkinan kembali memakai 3 back sejajar. 3 pemain yang kemungkinan dipilih adalah Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Sedangkan posisi sayap sepertinya akan diberikan ke Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Jika opsi ini yang dipakai, kemungkinan besar Tom Hai dan Joey Pelupesi berduet di lini tengah. Terakhir, posisi Trisula di depan akan diberikan ke Emiliano Jonathans, Ole Romani, dan Ragnar Oratmangun. Apa harapan dari pendukung timnas jelang laga melawan Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita berbincang dengan pendukung timnas di Arab Saudi, Ahmad Zulfikar Fauzishi. Bung Fikar, selamat petang waktu Indonesia. Halo, selamat siang dari Jeddah, Arab Saudi. Bung Fikar, ini setelah kita menelan kekalahan, hari ini kan malam ini ya kita akan melawan Irak. Kalau teman-teman di sana bagaimana menjaga asa agar tetap optimistis? Nah, kita makan bersama, kita diskusi, kita lagi mau cari cari gimana kita bisa optimalkan dukungan terhadap timnas Indonesia, gimana juga soal banner dan bendera-bendera kita mau bawa. Ya, kalau saat ini kan pertandingannya kan lagi krusial ya, jadi kita juga lagi komunikasi gimana kita cara maksimalkan juga chance yang kita mau nyanyiin untuk timnas Indonesia, gimana gitu kita benar bisa dapat efek yang optimal seperti di GBK. Kalau menurut saya itu kemarin sih kurang optimal karena ya memang gimana di laga lawan Arab Saudi karena emang seats-nya emang terbatas ya buat fans Indonesia. Kali ini itu jauh lebih luas soal tiketingnya karena itu tidak masalah. Jadi kita juga optimalkan kesempatan itu juga untuk mendukung timnas tercipta kita. Ada kuota nggak sih yang disiapkan untuk timnas itu dapat berapa? Nah, sebenarnya kalau laga ini soal tiketing kuotanya nggak seperti lawan Arab Saudi ya, karena 2 tim tamu yang saling berhadapan sekarang. Jadi kalau bisa bilang kuota sih kurang lebih 50-50 ya, 50% buat fans timnas Indonesia, 50% untuk timnas Irak. Dan nah itu jadi nggak jadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk menonton pertandingan ini secara langsung di King Abdullah Sports City Stadium. Nah kalau misalnya kan Bung Fikar juga kemarin nonton langsung ya ketika melawan Arab Saudi. Apa yang menurut Bung Fikar bisa diperbaiki dari timnas agar malam hari ini bisa pecah telur menang lawan Irak? Nah, kita semua bisa lihat ya penampilan timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Ada beberapa momen yang sangat krusial di dalam laga itu. Hasil dari ya bisa dibilang error ya, individual error atau kekurangan kekompakan antar beberapa pemain. Dan harapan saya pribadi pelatih timnas Indonesia juga lihat momen-momen tertentu seperti itu dan juga ya juga berubah susunan pemain supaya bisa optimalkan ya asa kita untuk
ya untuk melaju ke babak berikutnya atau dapat tiket langsung. Jadi beberapa pemain yang kemarin kurang optimal digantikan dengan pemain yang siap untuk menghadapi pertandingan ini. Karena apa kok kata Bung Fikar yang sebaiknya diganti? Itu nggak bisa saya sebutin karena semua tuh ada pilihan pelatih. Yang penting kita bisa lihat semua. Ada beberapa pemain yang ada beberapa fase yang bagus, ada yang pemain yang kurang baik. Dan yang paling pentingnya pemain yang sudah siap, sudah fit, pakai ini jasa mereka dan juga supaya bisa optimalkan kesempatan kita, itu saja. Kalau Bung Fikar sendiri yang membaca lah permainan Irak selama ini, kira-kira kalau untuk formasinya ini kita mendingan pakai formasi yang mana sih? Nah ya, kalau kita lihat dari ini ya, soal formasi itu juga balik lagi ke ini pilihan pelatih ya. Tapi kalau buat formasi kita lihat di waktu agak sebelumnya, kalau formasi 3 back lawan tim tangguh kayak seperti Irak, nah itu juga cukup efektif juga untuk menghadapi serangan-serangan mereka. Walaupun kita kalah tetap lawan Irak, kita waktu itu nggak kebobolan besar-besaran ya. Kita juga bisa lihat di laga sebelumnya, kalau tidak ada Martin Paes yang bisa mengamati gawang timnas Indonesia beberapa kali, kebobolannya bisa lebih besar lagi. Jadi menurut saya sih lebih baik kalau pakai formasi yang defensifnya lebih menjaga gitu. Jadi kalau situasi yang perlu ya kita pakai 3 back. Tapi kalau pelatihnya bilang ya udah kita pakai pemain yang lebih defensive oriented, jangan pakai wing back, jangan pakai full backs yang lebih menyerang tapi lebih ke defensif, ya pakai formasi 4 back juga nggak masalah bagi saya. Yang penting pakai materi pemain yang benar-benar cocok untuk menghadapi pertandingan ini. Itu yang paling penting bagi saya. Bung Fikar, tapi kan biar kita juga bisa tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia, bukan cuma menang, tapi kita harus bisa membuat selisih gol lebih dari 1 sama Irak. Nah, Anda optimistiskah? Siapa kira-kira penyerang yang harus jadi starter nanti? Nah, saya kalau soal itu juga lihat siapa yang fit saja ya. Kita semua tahu bahwa Olorom ini adalah striker andalan kita ya. Tapi dia belum 100% fit, makanya kemarin dipakai juga di babak kedua. Semoga di laga ini Olorom ini dapat kesempatan yang lebih lama lagi untuk menghadapi pertandingan ini. Tapi kalau Olorom ini nggak mulai dari awal juga tidak masalah. Kita punya striker cukup bagus seperti seperti Ormangun, Maro Zelstra, dan juga winger cepat seperti Miliano Jonathan dan kedua yang punya Yance Sayuri. Jadi bagi saya sebenarnya begitu juga tidak masalah asal mereka juga siap dimainkan secara full ya. Oke, Bung Fikar, terima kasih, doa terbaik untuk timnas dan titip dukungan paling semangat untuk timnas nanti malam. Terima kasih Bung Fikar, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak, sama-sama. Kompas Petang masih akan kembali. Santer kabar pembangunan Ponpes Al Huzini ambruk akan dibiayai pakai APBN. Lalu apa respons Menkyu Purbaya? Informasinya usai jeda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk